mendengarkan podcast ini. Setiap orang memiliki pengalaman dengan Tuhan yang berbeda-beda. Yang seorang Tuhan begitu nyata dan yang lain tidak. Apakah Tuhan di sini pilih kasih atau diskriminasi? Tentu saja tidak, saudara. Tuhan yang sama, Tuhan yang menyediakan diri tanpa batas bagi setiap orang, bagi semua orang. Jadi seberapa dalam, seberapa banyak orang mengalami Tuhan, itu tergantung dari masing-masing individu menyediakan diri. Menyediakan diri di sini maksudnya adalah seberapa banyak waktu, tenaga, dan perhatian yang digunakan untuk mencari Tuhan atau untuk mengalami Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran, seperti yang dikatakan di Injil Matius 5 ayat 6, akan dipuaskan. Artinya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan yang akan mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dan saya mau ngomong jujur bahwa banyak saudara yang sebenarnya belum mengalami Tuhan. Pengalaman keagamaan yang saudara miliki bukanlah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Konyolnya banyak orang yang merasa cukup, merasa puas dengan pengalaman keberagamaan tersebut, tetapi tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan tidak akan ditemukan secara limpah oleh mereka yang tidak mengingini Tuhan. Nah, banyak orang merasa membutuhkan Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Yang dibutuhkan itu sesuatu. Dan biasanya yang dipandang kebutuhan adalah hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, ketenangan jiwa berdasarkan situasi hidup dan kondisi lingkungan, plus kehormatan, nilai diri di mata manusia. Oleh karena kebutuhan inilah orang berurusan dengan Tuhan. Saya tidak katakan itu keliru, saudaraku. Bagi orang Kristen baru, kita bisa memahami, saudara. Tuhan pun juga membuat mujizat, mengadakan tanda-tanda ajaib untuk memuaskan mata dan memuaskan tubuh orang pada zamannya. Tetapi tujuan kekristenan bukanlah itu. Sebab tujuan kekristenan adalah agar setiap pribadi memiliki persekutuan yang eksklusif dengan Tuhan sesuai dengan doa Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Bapa di surga, engkau di dalam aku Bapa, aku di dalam engkau, dan mereka orang percaya ini di dalam kita. Kita harus sampai pada satu kualifikasi, kualitas hidup, di mana kita bisa menjadi satu dalam persekutuan dengan Bapa di surga, Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ditulis dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Kalau seorang kafir seperti Kornelius yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 10.
yang takut akan Tuhan dan berusaha menyembah Allahnya orang Yahudi, Allah Yahweh, lalu Allah berkenan menyatakan diri kepadanya. Terlebih lagi saudara-saudara, anak-anak Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh merindukan Tuhan, saudara sungguh-sungguh mengingini Tuhan, bukan karena kebutuhan sesuatu atau sesuatu yang dianggap kebutuhan, pasti saudara akan menemukan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan ini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini harus benar, tidak selalu secara mistik. Secara mistik artinya pengalaman spektakuler seperti melalui mimpi, penglihatan atau perjumpaan fisik, ya. Pengalaman seperti itu, pengalaman mistis ini sangat subjektif dan biasanya memiliki intrik-intrik kepalsuan. Dan jangan mudah percaya dengan orang-orang yang mudah mengumbar kesaksian semacam itu. Justru yang penting adalah pengalaman hidup setiap hari. Dan pengalaman hidup saudaraku sekalian yang benar, pengalaman hidup yang konkret dengan Tuhan itu pasti membuahkan suatu kehidupan yang istimewa, saudara. Dan saya mau beritahu kepada saudara, ini adalah harta melampaui segala hal. Harta melampaui segala hal. Jangan merasa Anda telah memiliki pemenuhan kebutuhan sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara khusus. Kita harus punya perasaan krisis yang kuat ketika kita menyadari bahwa sebenarnya kita belum berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan yang kita miliki hanya perjumpaan dengan agama Kristen. Perjumpaan dalam pengalaman keagamaan, melalui misa atau kebaktian, atau bahkan sekalipun Anda pernah mengalami mujizat, tapi Anda belum pernah punya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sebagai pelayan jemaat, saudara sekalian, saya mengantar saudara pada wilayah yang terbatas. Ada wilayah yang saya kerjakan dan harus saya penuhi. Tetapi ada wilayah yang bukan wilayah saya. Itu wilayah Roh Kudus dengan saudara sendiri. Supaya masing-masing individu, masing-masing pribadi bisa memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengajarkan kepada saudara kebenaran-kebenaran yang mencerdaskan pikiran saudara. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Petrus, "Feed my lamb." Artinya beri makan domba-dombaku. Saya memberikan firman kepada saudara. Saudara belajar firman lewat khotbah, suara kebenaran, lewat pendalaman Alkitab, lewat CD-CD khotbah. Hanya itu yang dapat saya lakukan. Selebihnya saudara sendiri harus mencari Tuhan melalui doa pribadi, melalui meditasi setiap hari, melalui ketajaman dengan seksama, melihat semua kejadian hidup yang di dalamnya Tuhan mau berbicara kepada saudara. Dan saya tidak akan pernah mengerti, karena itu sifatnya pribadi. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang saya alami setiap hari merupakan kendaraan Tuhan berbicara kepada saudara. Dan kecerdasan untuk membaca peristiwa-peristiwa itu, makna yang terkandung di dalamnya, pelajaran rohani yang terkandung di dalamnya, saya ajarkan kepada saudara. Kecerdasan itu firman Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara tidak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara hanya setor muka hari Minggu, hari yang lain tidak sungguh-sungguh mendengarkan CD khotbah atau belajar firman, Anda jadi manusia gagal. Dan saya mengatakan dengan berat hati, lebih baik tidak pernah jadi manusia.
daripada menjadi manusia tapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bicara dalam konteks orang Kristen. Sebab orang percaya itu mempelai Tuhan. Orang percaya itu anak-anak Allah. Orang-orang percaya itu diberi Tuhan kesempatan untuk masuk dalam persekutuan dengan dirinya. Dan tidak ada objek lain yang menjadi goal kita kecuali hal ini. Saudara lihat orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa. Hidupnya akan lebih bersih. Hidupnya akan takut akan Allah. Memang belum sempurna, tapi akan makin takut akan Allah. Orang-orang seperti ini akan menghargai nilai-nilai spiritual, khususnya kerajaan Allah yang akan datang. Sisi yang lain adalah orang-orang seperti ini akan membela Tuhan, pekerjaannya tanpa batas. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak perlu dibela karena Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Tapi dia akan bersedia berbuat apapun untuk Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan ini, saudaraku, akan menjadi keharuman bagi banyak orang. Tidak akan melukai orang lain dengan perkataannya. Tidak akan merugikan sesamanya, saudaraku. Tidak akan. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini, saudaraku sekalian, orang-orang yang hampir dalam segala hal tidak bisa disalahkan. Dari segi kehidupan ekonomi, kesehatan, pergaulan dengan lingkungan, hampir-hampir tidak bisa disalahkan. Inilah orang-orang yang sungguh-sungguh bertuhan, saudara. Bertuhan. Atau dengan bahasa Alkitab, orang yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Dan klimaksnya, ciri orang seperti ini adalah bergairah untuk bertemu Tuhan. Menggairahkan pertemuan dengan Tuhan ini. Kematian adalah hari yang dinantikan. Perjumpaan dengan Tuhan adalah hal yang indah. Dan jarang orang sampai level ini, saudara. Berkenaan dengan hal ini harus Bapak Ibu catat bahwa tidak ada harga murah untuk menemukan perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada harga murah. Tidak ada harga murah. Ini harta di atas segala harta. Sayang sekali, saudara, banyak orang Kristen merasa sudah menemukan Tuhan, padahal sebenarnya belum. Mereka hanya menemukan teori tentang Tuhan. Mereka hanya berbicara dari apa yang dia dengar, tapi bukan apa yang dia alami. Kalau seorang pembicara tidak mengalami Tuhan, sederhana cirinya, dia tidak mengubah orang lain. Banyak orang merasa sudah mengenal Tuhan, bahkan merasa sudah mengalami Tuhan hanya karena sudah lulus sekolah teologi. Gereja menjadi lembaga, kekristenan menjadi lembaga agama. Dan semua kegiatannya itu bisnis manusia. Mungkin bukan bisnis uang, tapi cuman sebuah kegiatan keberagamaan untuk kelangsungan hidup para rohaniwannya dan agama Kristen. Tapi tidak mencetak orang-orang untuk menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Tidak mencetak manusia menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Tidak mencetak manusia menjadi corpus delicti. Sebenarnya saudara, sulit dimengerti oleh pikiran kita. Pikiran umum manusia berdosa, maksud saya, bahwa Tuhan itu merupakan kebutuhan. Sebab yang kita rasakan kebutuhan selama ini adalah hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Atau kalau itu jiwani, kehormatan, ketenangan oleh karena situasi hidup yang nyaman, dan seterusnya. Dan cara berpikir ini telah menyatu dalam jiwa banyak orang. Kalau berurusan dengan Tuhan itu karena kita membutuhkan sesuatu, bukan membutuhkan Tuhan. Beda loh, membutuhkan sesuatu dan membutuhkan Tuhan itu very different. Walaupun dalam aplikasinya hampir tidak bisa dibedakan. Orang membutuhkan Tuhan atau sesuatu itu berbeda sekali.
Tetapi dalam aplikasi konkretnya hampir tidak bisa dibedakan. Orang ke gereja, orang berurusan dengan Tuhan, orang berperkara dengan Tuhan, karena membutuhkan Tuhan atau sesuatu. Itu hampir tidak bisa kebaca. Sebab kan memang pada galibnya manusia mencari Tuhan itu kan seperti orang pergi ke dukun, ke Gunung Kawi, ke tempat keramat. Karena ada sesuatu yang dibutuhkan. There are some things. Ada suatu diri yang dibutuhkan. Nah sekarang saudaraku sekalian, Anda di gereja mendengar firman itu, tujuannya agar jiwamu dieksplor. Sampai Anda memiliki bagian yang terbuka. Dari bagian yang terbuka itulah Anda merasa membutuhkan Tuhan. Dan bertahun-tahun jadi pendeta pun, bagian itu terbuka kecil. Sampai suatu saat oleh anugerahnya, saya mengerti apa artinya membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang cara berpikir seperti ini, orang-orang yang memiliki cara berpikir seperti ini, tidak pernah menemukan Tuhan. Mereka sesungguhnya tidak mencintai Tuhan. Mereka mencintai dunia. Hanya Tuhan menjadi sarana untuk meraih dunia. Dan kalau sudah terlalu lama mencintai dunia, goresannya terlalu dalam, dia tidak pernah mengasihi Tuhan. Dan orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak merasa membutuhkan Tuhan, tidak pernah haus dan lapar akan kebenaran. Dan orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran, tidak akan pernah menemukan Tuhan. Tuhan murah hati, tapi tidak murahan. Tuhan tidak memberi diri untuk orang-orang yang tidak membutuhkan dirinya. Sebab firman Tuhan mengatakan orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan. Dan Tuhan tidak mungkin melanggar firman-Nya sendiri. Oleh karena engkau memilih mencintai dunia, karena engkau memilih mengasihi dunia, engkau tidak pernah mengasihi Tuhan. Dan dalam 1 Korintus 16 ayat 22, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Saya sudah menyampaikan kepada saudara. Dan saudara tidak bisa mengelak ketika saudara harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan. Saya khawatir karena goresan terlalu dalam, sudah biasa mengasihi dunia, Anda tidak pernah bisa mengasihi Tuhan. Tidak pernah mengasihi Tuhan. Karena Anda sudah punya begitu banyak berhala, banyak candu. Kalau tidak punya barang ini rasanya nggak nyaman, dia berusaha punya barang ini. Kalau tidak berkeadaan seperti ini, aku tidak damai sejahtera. Dia berusaha punya keadaan seperti itu. Dan seterusnya. Jadi candu. Sehingga dia tidak bisa hidup tanpa sesuatu yang dia anggap sebagai kebutuhan mutlak. Dan seakan-akan kebutuhan itu mutlak, absolut. Tidak ada yang mutlak dalam hidup ini kecuali Tuhan. Tidak ada yang mutlak dalam hidup ini kecuali Tuhan, saudara. Ingat ini. Tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Oleh sebab itu saudara harus menentukan mau mengasihi Tuhan atau tidak. Sebab yang membuat kita tidak bisa mengasihi Tuhan, yang kemudian tidak bisa haus dan lapar akan kebenaran, yang akhirnya kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, begitu banyak kesenangan-kesenangan di dalam diri kita. Kalau buat pendeta kesenangannya punya gedung besar, punya jemaat banyak. Saya belajar untuk menyangkalinya. Atau yang lain. Apakah Anda pikir saya tidak ingin punya jam tangan harga beberapa ratus juta? Atau kalau bisa yang ada berliannya begitu? Apa Anda pikir aku tidak ingin punya mobil yang bagus? Ada. Dulu. Saya matikan hari ini.
Bukan tidak boleh pakai jam mahal, bukan tidak boleh. Tapi kalau itu engkau merasa punya jiwa terpenuhi kesenangannya, berhala. Bukan saya iri Anda punya, saya nggak punya. Saya punya kans untuk memiliki itu. Tapi saya memilih tidak. Kasihan saudara. Anda akan mati seperti binatang. Anda akan mati seperti hewan yang tidak pernah mengukir kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Anda tidak pernah menjadi kekasih Tuhan. Kasihan. Anda akan mati dalam kemiskinan. Tidak kaya di hadapan Allah. Dalam kemiskinan dan kehinaan. Karena engkau tidak menghargai Tuhan secara pantas. Engkau lebih menghargai perkara-perkara dunia. Dan saya tahu banyak saudara yang sebenarnya kurang ajar sama Tuhan. Kurang ajar. Kurang ajar. Anda tidak menghormati Tuhan sepantasnya. Atau karena tidak terdidik untuk menghormati Tuhan secara pantas. Karena kesenangan-kesenangan dunia membuat Anda punya jiwa tidak pernah tereksplor untuk memiliki kehausan akan Tuhan. Bagian untuk bersentuhan dengan Tuhan tertutup oleh banyak kesenangan sampai masuk kubur. Bagian ini tidak pernah dieksplor. Tapi konyolnya merasa sudah mengenal Tuhan. Merasa sudah mengalami Tuhan. Penyesatan ini melanda banyak orang sehingga mereka tidak mengerti kalau mereka sebenarnya buta terhadap kehadiran Tuhan. Di gereja saja buta. Apalagi di luar gereja. Dan lebih konyol kalau di gereja ada yang namanya pseudo hadirat Allah. Hadirat Allah palsu. Emosi palsu, saudaraku. Karena pemimpin-pemimpinnya pun juga tidak bersentuhan dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana bisa menciptakan satu kehadiran Tuhan yang benar? Kalau orang tidak rendah hati setiap hari, nggak mungkin rendah hati di mimbar. Kalau orang tidak tulus setiap hari, nggak mungkin tulus di mimbar. Kalau tiap hari tidak mengasihi jemaat dengan sungguh, tidak mungkin menyampaikan firman dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi orang lain. Kalau tiap hari tidak berjumpa dengan Tuhan, nggak mungkin dia bisa menghadirkan hadirat Allah. Nggak mungkin. Hidup ini, saudaraku, mengerikan, saudara. Kita terus dalam perjalanan waktu. Pasti ada ujungnya, saudara. Pasti ada ujungnya. Dan kita makhluk kekal. Mengerikan sekali, saudara. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Keinginan daging bukan berarti nggak boleh makan loh saudaraku. Makanlah secara benar, sekslah secara kudus. Keinginan mata bukan berarti lalu kita nggak boleh punya sesuatu. Cobalah engkau bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau itu kebutuhan, jujurlah. Ini kebutuhan untuk nilai diri, citra diri, atau berguna untuk hidup, kemuliaan bagi Tuhan. Nah, harus cerdas kan? Dan keangkuhan hidup. Tahu dong keangkuhan hidup. Angkuh. Mau terhormat. Kadang-kadang jangankan di gereja, di luar para pendeta pun terjadi friksi, benturan, ribut, permusuhan. Hanya karena mau menjadi ketua sinode. Ketua wilayah. Alasannya demi pekerjaan Tuhan. Tidak. Kalau demi pekerjaan Tuhan, engkau nggak pakai kampanye-kampanye begini. Memalukan, saudara. Kalau pendeta yang termasuk pendeta-pendeta besar saja berebut posisi jadi ketua sinode. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dengan jemaat yang mendengar khutbahnya. Apa yang diajarkan. Bukan saya lebih baik. Apa sih? Kecuali Tuhan menjumpai saya dan jelas berkata, Erastus, kamu mau jadi ketua sinode. Jangankan jadi ketua sinode, Tuhan jadi cacing juga saya mau kalau Tuhan suruh saya jadi cacing. Anda tahu nggak kalau kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita nggak berhak hidup lagi. 2 Korintus 5 ayat 14-15. Tidak berhak hidup lagi, bro.
Bu, Pak, nggak berhak. Hidup pun ditebus. Engkau milik Tuhan. Ya tapi Pak, kan kita hidup wajar saja. Jadi anak tebusan itu tidak wajar, Bu. Pak, berani jadi anak tebusan Tuhan itu, berani hidup tidak wajar. Everything you have belongs to Him. Kalau Anda masih merasa berhak punya kesenangan, sorry, Anda tidak bisa jadi anak tebusan. Itu standar mana Pak? Alkitab. Maka sering dengarkan CD khotbah, Anda akan menemukan itu. Kamu tidak berhak buka mulutmu kalau Tuhan tidak suruh kamu berbicara. Kamu tidak berhak menggunakan uangmu kalau Tuhan tidak suruh kamu menggunakan uang untuk sesuatu. Everything we have belongs to God. Belongs to God. And everything we do, pleasing Him. Menyenangkan Dia. Saudara jangan pikir saya sudah sempurna, belum. Tapi saya memaksa diri saya. Makanya saya marah kalau ada keinginan-keinginan yang mulai muncul di hati saya yang tidak sesuai dengan Allah. Bahkan perkataan yang kasar. Kukutuki diriku kalau sampai ada keinginan dalam diriku yang tidak sesuai kehendak Allah. Hari ini harta orang lain. Kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang mempercayakan hartamu sendiri? Nanti saja aku puaskan diriku dengan segala keinginan. Nanti di langit baru, bumi baru. Toh nggak lama kok. Anda bisa lihat bagaimana banyak orang-orang tua di hari tuanya masih boten-boten. Banyak hal yang dilakukan yang tidak akan mendatangkan keabadian yang baik. Betul-betul bodoh, saudaraku. Udah jelas gak lama lagi hidup. Udah jelas bakal mati. Kok enggak mau loh nyari Tuhan kenceng gitu. Kalau perlu nih, saking krisis perasaannya kuat, tidak keluar kamar 2-3 jam. Duduk di situ. Tuhan, kau bicara nggak bicara, aku cuma nunggu engkau. Tiap hari, masa Tuhan nggak datang? Waduh Pak, itu mah nggak mungkin. Mungkin bro, Dia hidup. Dia bukan Allah orang mati, Dia Allah orang hidup. Dia hidup, saudaraku. Saya takut sama Tuhan. Saya bisa khotbah begini di belakang beda. Sangat mungkin dan sangat mudah. Tapi kalau saya nipu, paling tidak, saya tidak akan berbicara segairah ini. Nggak mungkin orang bisa menipu dengan api seperti ini. Bukan sok saya mau dipercayai. Anda nggak percaya, saya pun saya tidak peduli. Kalau saya lihat film-film silat, bagaimana seorang hulu balang tunduk kepada kaisarnya. Seorang anggota perguruan kungfu tunduk kepada pimpinannya. Kagum kita, saudara. Kagum sekali. Ketika kaisar berkata, aku lihat istrimu mengucapkan kata yang tidak pantas untukku. Dia bunuh istri depannya, kaisar. Demi membahagiakan kaisar. Hebat. Kita kagum lihat pengorbanan orang-orang yang mencintai tuannya, rajanya, majikannya, kaisarnya itu. Nah, Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Dia tidak akan menuntut hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Dan tidak mungkin merugikan kita. Masa kita tidak mau, saudaraku sekalian? Dimulai dari kecintaan kita kepada Tuhan, kesediaan kita membela Dia tanpa batas, kita akan mengalami Tuhan day by day. Dan pengalaman seperti ini tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Hanya buahnya nanti kelihatan. Buahnya kelihatan. Hidupnya yang makin bersih, yang takut Tuhan. Ya belum sempurna tapi berusaha hidup benar. Hidup bersih. Bagaimana dia mulai menghargai nilai-nilai spiritual. Kerinduannya akan kerajaan Allah yang akan datang, saudaraku. Membela Tuhan tanpa batas. Sikap hidupnya tidak melukai orang lain. Dan pasti nanti kemudian hari tidak banyak bicara. Nggak banyak bicara. Nggak perlu bicara. Kalau bicara melukai orang untuk apa? Bicaralah yang buat orang lain senang. Teduh, diberkati, saudaraku. Nah sekarang saudara yang harus mengambil keputusan. Mau tidak saudara memburu Tuhan di akhir hidup saudara ini?
Maukah saudara sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan? Bukan karena berkat-Nya. Pada malam hari langit terbuka, ketika bintang-bintang sebagian mulai kelihatan, Anda angkat tangan dan berkata, Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan bintang-bintang yang tak terbatas. Aku mencari Engkau. Buat aku menemukan Engkau ya Sang Khalik. Dan jadikan itu doa saudara. Tuhan buat aku menemukan Engkau. Ini bukan sekedar ngomong saudara. Saya sudah berjam-jam duduk diam di kaki Tuhan mencari Tuhan. Kadang-kadang agak konyol. Saya berkata, Tuhan, aku tidak akan keluar kamar ini sampai kapanpun sebelum Kau menyatakan sesuatu kepadaku. Dan itu bukan sekali dua kali saudara. Jam 1, jam 2 kalau saya terbangun dan tergerak, saya berdoa, saya berlutut. Saya berlutut. Harus berubah. Harus berubah. Bukan karena takut manusia. Takut Tuhan. Buatlah hidupmu mengalami Tuhan. Dan dari perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan, ada simptom, ada gejala-gejala yang jelas dalam hidup saudara. Jangan menghargai uangmu, hartamu, cantikmu, gantengmu. Ingat ini. Jangan kampungan. Engkau secantik apapun, kalau engkau tidak menghormati Tuhan, kamu lebih buruk dari monyet. Engkau lebih busuk dari telur busuk. Kalau kamu berani tidak menghargai Tuhan, engkau ganteng bagaimanapun, engkau tidak lebih baik dari orang hutan. Lebih baik kamu jadi simpanse daripada kamu jadi manusia tapi tidak menghormati Tuhan. Kalau engkau kaya, engkau berpenampilan hebat, mobilmu bagus, jangan sombong. Nothing. Gak ada artinya itu. Yang berarti adalah ketika engkau menjadi kekasih Tuhan, menghormati Dia dengan benar. Ketika jiwamu ada lubang besar dan engkau berkata, hanya Engkau yang kubutuhkan Tuhan. Bagaimana itu bisa? Bisa. Memang sulit dimengerti karena pengalaman ini sangat pribadi sifatnya. Tetapi saya akan mengajak saudara untuk memiliki pengalaman ini, kehausan ini. Tetapi saya hanya bisa mengantar saudara di wilayah yang terbatas. Saya berjumpa dengan saudara di gereja dan menyampaikan firman. Saudara, saya harap tekun belajar firman. Tekun sediakan waktu meditasi ketemu Tuhan setiap hari. Anda harus teliti dan peka membaca setiap peristiwa yang terjadi, yang melaluinya Tuhan mau berbicara dan Tuhan mau membentuk saudara. Jangan punya teman-teman yang membawa Anda ke tempat yang salah. Miliki sahabat-sahabat yang bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan impartasi, pemindahan spirit yang baik. Sebab yang mengubah orang itu firman Tuhan, pengalaman hidup setiap hari, doa pribadi, suasana di hadirat Allah, dan teman-temanmu. Maka gereja jadi komunitas yang baik. Saya katakan dengan rendah hati, dengan tulus, dengan hati yang susah. Jangan temani orang yang mulutnya jahat. Jangan temani orang yang suka bikin gosip. Katakan kepadanya, kamu jahat. Kalau kamu tidak bertobat, aku mau berteman dengan kamu. Sekaya apapun dia, kalau kamu tidak mengikuti jalan hidupku, jangan temani aku. Aku lebih baik mati kelaparan daripada aku terima uang dari orang-orang yang tidak takut Tuhan. Makanya kalau saya lihat orang ya, setiap mobil baru mesti beli, bisa itu foya-foya. Tuhan tahu saya mau mengatakan dengan tulus, uangnya haram untuk pekerjaan Tuhan. Dan jangan harap saya minta bantuan orang seperti ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hatimu bengkok, uangmu haram. Kita tidak boleh punya kesenangan walaupun itu kelihatannya untuk Tuhan. 1001 alasan bisa kita buat seakan-akan kita melakukannya untuk Tuhan. Tetapi jujur, apa kita masih mau menikmati kesenangan di balik itu? Sebab tidak boleh ada kesenangan dalam diri kita
yang itu berat dimiliki oleh Tuhan. Dan kalau kita punya wilayah hati, tidak boleh ada tamu di situ kalau Tuhan tidak kehendaki dia hadir di situ. Saya tidak memaksa saudara untuk benar. Saya tidak memaksa saudara untuk benar. Yang saya katakan ini Tuhan tahu benar. Anda mendengar kesaksian yang mahal, saudara, tetapi saya membayarnya lebih mahal. Makanya kadang-kadang saya juga seperti orang mau mati, saudara. Apalagi yang saya harapkan dalam hidup ini. Many times I say to my friends, I'm lonely. Saya sepi, kayak mau mati. Bukan sepi bagaimana? Apa sih yang kita mau cari lagi? Tapi transisi ini memang harus dialami oleh orang yang sedang belajar hidup benar, saudaraku. Sampai kita bisa berkata, Tuhan, Engkau kerinduanku, Engkau kebutuhanku. Ya. Satu kali aku akan pulang kembali tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa. Aku lahir telanjang, aku kembali telanjang, tanpa istri, tanpa anak-anak, tanpa suami, tanpa anak-anak, dan tanpa apa-apa. Hidupku 70 tahun hanya untuk memburu satu saja, Engkau. Dan sebelum aku mati, tolong aku untuk menemukan Engkau, Tuhan.